Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutinan kita, kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita bicarakan mengenai masalah barang-barang yang najis. Juga telah kita bicarakan mengenai cara mensucikan barang-barang yang najis. Dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas, telah kita jelaskan bahwa najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah najis kencing bayi laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun, yang mana bayi tersebut belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Air bayi tersebut, air kencing bayi tersebut hukumnya adalah najis mukhaffafah. Cara mensucikannya sebagaimana yang telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu adalah cukup dengan menciprati tempat yang kena kencing secara merata. Apakah disyaratkan baunya, warnanya harus hilang? Menurut pendapat yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i, cukup untuk diciprati dengan air secara merata, tidak perlu dicuci, tapi disyaratkan sifat-sifat najis, yaitu warna, bau, dan rasa harus hilang. Sebagian ulama seperti Imam Zarkasi mengatakan tidak disyaratkan harus hilang bau atau hilang warna. Yang penting diciprati dengan air secara merata, maka telah dihukumi suci. Untuk najis yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah najis selain kencing bayi laki-laki dan selain najisnya anjing. Bagaimana yang telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu, untuk najis mutawassithah ini adalah dengan dicuci sampai bersih, sampai hilang najisnya. Nah, kalau dalam pencucian tadi telah dikucek secara bersih dengan air, dengan sabun, terus masih tersisa warna najis misalnya, atau tersisa baunya tidak hilang, atau warnanya tidak hilang. Kalau sudah dikucek, kasih sabun tetap tidak hilang, maka bisa kita katakan pencucian tadi telah sampai pada hadut ta'assur. Hadut ta'assur itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sudah sampai kepada batasan sulit untuk dicuci. Kalau sudah sampai pada batasan hadut ta'assur, terus tidak hilang juga bau tersebut atau warna tersebut, maka baju tadi atau kofia atau pakaian tadi yang terkena najis telah dihukumi suci. Kalau masih rasanya masih ada, atau setelah dicuci dengan sabun dan dikucek, atau telah dimasukkan ke dalam mesin mencuci kok masih tersisa misalnya warna dan bau di satu tempat, atau masih tersisa rasa saja, maka kalau pencucian tadi sudah sampai pada batas ta'adzur, yang dimaksud dengan ta'adzur di sini adalah tidak mungkin untuk dihilangkan lagi, sulit sekali, tidak bisa hilang kecuali harus kita potong tempat yang kena najis.
Kalau sudah sampai begitu maka najisnya adalah najis yang ma'fu. Najis yang ma'fu boleh kita pakai untuk sholat. Tapi nantinya pada waktu yang akan datang, kalau seandainya kita bisa menghilangkan najis yang tersisa tadi, maka kita wajib untuk menghilangkannya. Itu adalah najis mutawassithah. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai cara mensucikan najis mughalladhah. Seperti yang kita terangkan dalam kajian kita yang lalu, najis mughalladhah itu apa? Najis mughalladhah itu adalah najisnya anjing atau najisnya babi atau anak anjing, anak babi atau anak anjing dan babi jika mereka kawin dengan hayawan yang suci. Kotoran anjing, kotoran babi, kencingnya atau tainya atau keringatnya atau ludahnya atau kotorannya, semua yang keluar dari anjing dan babi dihukumi najisnya adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini artinya najis yang diberatkan. Mengapa kita sebut najis yang diberatkan? Karena cara mensucikannya adalah sangat berat. Diberatkan dari segi cara mensucikannya. Harus dicuci dengan 7 kali cucian. Seperti yang akan kita terangkan, yang akan diterangkan oleh Imam Abi Suja. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa yughsalu al-ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna bit-turabi wa yughsalu min sa'irin najasati marratan wahidatan ta'ti alaihi wasalatu afdalu. Yang artinya, dan dicuci sebuah wadah jika wadah tersebut terkena jilatan anjing atau terkena jilatan babi, dicuci dengan 7 kali. Salah satu dari cucian tadi harus dicampur dengan debu. Adapun najis selain najisnya anjing dan najisnya babi, marratan wahidatan cukup dicuci sekali saja. Wasalatu afdalu, akan tetapi kalau cuciannya diulangi sampai 3 kali, maka itu adalah yang lebih utama. Jadi para pendengar, untuk najisnya anjing dan najisnya babi, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhabnya, dalam fikih Syafi'i, harus dicuci sampai 7 kali. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bunyinya, idza walaqal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu thumma liyaghsilhu sab'a marratin. Jika seekor anjing menjilat sebuah wadah milik kamu, maka buanglah apa yang ada dalam wadah tersebut dan cucilah wadah tadi dengan 7 kali cucian. Dalam riwayat yang lain di Sahihul Muslim juga, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Yang artinya, sucinya wadah salah satu dari kamu semuanya jika dijilat oleh anjing, hendaknya dicuci dengan 7 kali. Ulahunna biturab, cucian yang pertama harus dicampur dengan debu. Dalam riwayat yang lain juga, faghsiluhu sab'a marratin wa affiruhu tsaminata biturab. Cucilah 7 kali dan cucian yang ke-8 campurlah cucian tersebut dengan debu. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya untuk mencuci bekas jilatan anjing sebanyak 7 kali, bisa kita fahami bahwasanya bekas jilatan tersebut hukumnya adalah najis. Karena sesuatu tidak dicuci kecuali sesuatu tersebut mengandung hadas atau mengandung najis. Mengandung hadas tidak mungkin, karena hadas itu cuma dimiliki oleh manusia saja, maka tidak ada yang bisa kita ambil kesimpulan kecuali kita katakan bahwasanya wadah yang telah dijilat anjing tadi adalah wadah yang najis,
Kalau begitu berarti jilatan anjing itu sendiri hukumnya adalah najis. Para ahli fikih mengatakan, kalau jilatannya anjing itu najis, maka kotoran yang lain adalah lebih najis lagi. Karena jilatannya anjing itu adalah, atau lidahnya anjing itu adalah bagian dari anjing yang paling bersih. Paling bersih. Kalau bagian paling bersih saja najis, apalagi bagian-bagian yang lainnya yang lebih kotor dari lidahnya anjing tersebut. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara kencingnya anjing, darahnya anjing, keringatnya anjing, bulunya anjing, semuanya dihukumi najis kalau mengenai pakaian kita, mengenai piring kita, mengenai mangkok kita, maka harus dicuci sebanyak 7 kali. 7 kali. Cucian yang pertama harus dicampur dengan debu, atau cucian yang terakhir dicampur dengan debu. Di sana ada sebuah pendapat dalam fikih Syafi'i. Pendapat ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatul Thalibin. Beliau mengatakan wajhun syad, mengatakan bahwasanya najisnya anjing itu cuma berada pada jilatannya saja. Adapun selain jilatan seperti kencing, juga tainya, maka tidak tergolong najis mughalladhah. Yang dihukumi najis mughalladhah itu adalah jilatannya saja. Dan pendapat ini beliau condong kepadanya, sehingga dalam kitabnya Syarah Muhadzab beliau mengatakan innahu muttajahun wa qawi min haitsu dalil. Bahwasanya pendapat ini kalau ditilik dari dalil yang ada adalah pendapat yang kuat. Karena apa? Karena memang nas yang ada, yang kita dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua itu pakai apa? Pakai kalimat idza walagha. Idza walagha, kalau inak atau kalau wadah kamu, piring kamu dijilat oleh anjing. Adapun selain jilatan tidak disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang muktamad, yang pendapat yang muktamad adalah bahwasanya semua kotoran anjing tidak ada terkecuali kencingnya atau keringatnya atau tainya atau bulunya, semuanya adalah najis mughalladhah. Sekarang apakah babi itu statusnya sama dengan anjing, terbilang najisnya najis mughalladhah? Di sini dalam madhab Syafi'i, dalam fikih Syafi'i ada perbedaan pendapat, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dan pendapat ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat jadid, fikih Imam Syafi'i yang jadid, yang ketika beliau di Mesir, bahwasanya babi hukumnya adalah seperti hukumnya anjing. Kotoran babi, kencingnya babi dihukumi najis mughalladhah. Dihukumi najis mughalladhah. Alasannya adalah karena babi tidak boleh dipelihara sama sekali. Jadi melihara babi itu tidak diperbolehkan sama sekali, karena keadaan babi ini lebih jelek dan lebih kotor dari anjing itu sendiri. Maka secara otomatis kotoran babi dan segala sesuatu yang keluar dari babi lebih pantas untuk dihukumi dengan najis mughalladhah daripada anjing itu sendiri. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, qaul Imam Syafi'i qaul qadim, mengatakan bahwasanya untuk kotorannya babi dihukumi seperti najis yang lain. Karena nas yang ada atau dalil yang ada itu cuma menyebutkan anjing, maka babi hukumnya tetap najis, tetapi najisnya bukan najis mughalladhah. Babi haram untuk dimakan, dan semua yang keluar dari babi dihukumi najis, keringatnya semuanya najis, tapi tidak, najisnya bukan najis mughalladhah. Bukan najis mughalladhah, dan pendapat ini adalah pendapat yang
dipilih atau dikuatkan oleh Imam An-Nawawi di kitabnya Majmu', dan beliau mengatakan bahwasanya kalau kita tilik dari segi dalil, beliau mengatakan ar-rajih min haitsu dalil, kalau kita tilik dari dalil bahwasanya yang lebih kuat kita katakan bahwasanya najisnya babi tidaklah najis mughaladzah, tapi najis seperti biasa mutawasito, dan cara mencucinya tidak perlu untuk kita kasih debu, dan ini adalah pendapatnya banyak ulama juga. Jadi ini adalah mengenai babi. Jadi najisnya babi, apakah najisnya babi itu seperti najisnya anjing? Ini adalah ada dua pendapat, pendapat yang kuat dan pendapat yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i. Hanya babi hukumnya seperti anjing. Pendapat yang kedua mengatakan babi hukumnya najis, semua kotorannya najis, tapi najisnya bukan najis mughaladzah, dan ini adalah pendapatnya Imam An-Nawawi di kitabnya Syarah Muhadzab. Baik. Terus kalau kita katakan bahwasanya najisnya anjing dan najisnya babi adalah najis mughaladzah dan harus dicuci dengan 7 kali cucian, lalu bagaimana cara mencucinya? Kalau misalnya kita mempunyai karpet atau mempunyai baju, karpet ini terkena kencingnya anjing atau terkena tainya anjing, maka cara mencucikan atau mensucikan karpet ini adalah yang pertama yang kita lakukan adalah dengan membuang dan menghilangkan tai tersebut. Kita ambil tai anjing tersebut, terus kita gosok sampai bersih, sampai hilang. Setelah itu, maka kita siapkan air dengan debu. Bisa kita taruh debu di karpet tersebut, tempat beraknya anjing tadi, terus kita siram dengan air, lalu kita gosok dengan debu. Bisa juga kita siram air, terus kita siram debunya. Bisa juga air langsung kita campur dengan debu, lalu kita siramkan ke tempat najis tadi. Terus kita gosok dengan bersih. Kalau najis tadi hilang semuanya, sifat-sifatnya, setelah kita siapkan air, ya, yang lebih afdol adalah bagaimana? Yang lebih afdol ini adalah air kita siapkan, kita campur dengan debu langsung. Terus untuk basuhan yang pertama, ini adalah air yang telah dicampur dengan debu tadi adalah untuk basuhan pertama. Tadi kita syaratkan untuk najisnya tadi telah kita buang, ya, kita bersihkan, tainya tadi kita bersihkan dengan bersih, kita buang. Tinggallah karpet tersebut, karpet yang masih ada najisnya, tapi barang najisnya tidak ada lagi. Lalu kita siram dengan air yang telah kita campur dengan debu, lalu kita gosok secara bersih. Kalau sudah kita gosok secara bersih, terus sudah hilang warnanya najis, baunya najis, dan rasanya najis, baru kita katakan basuhan ini adalah basuhan yang pertama. Kemudian untuk basuhan kedua bisa langsung kita siram dengan air. Untuk basuhan ketiga kita siram dengan air sampai 7 kali. Ini adalah cara untuk mensucikannya. Maka tidak boleh selagi tainya anjing tadi itu masih ada di atas karpet tadi, tidak boleh langsung kita siram dengan air yang telah kita campur dengan debu. Tidak. Kalau begitu maka tidak akan bisa suci. Jadi syaratnya adalah tai yang ada tadi itu kita hilangkan terlebih dahulu. Begitu juga kalau karpetnya tadi itu kena kencingnya anjing, maka karpet tadi itu kita siram dengan air terlebih dahulu supaya kencingnya itu hilang sama sekali, atau kencingnya kita sedot misalnya dengan alat apa gitu sehingga kencingnya itu hilang sama sekali, bersih, baru kita cuci dengan air yang telah kita campur dengan debu sebanyak 7 kali. Baik, 7 kali. Kenapa sih Islam mengharuskan untuk membasuh najisnya anjing ini sebanyak 7 kali? Semuanya itu hikmahnya adalah untuk, memang dulu ketika zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum jahiliyah
sering dan senang untuk memelihara anjing. Sedangkan anjing ini adalah binatang yang sangat kotor dan binatang anjing ini membawa banyak bakteri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat anjing, orang jahiliyah dulu, anjing ini hidup dan bercampur dengan manusia, mereka juga makan bersama dengan anjing, minum bersama dengan anjing, seperti kebiasaan kalau lihat kehidupan orang barat sekarang ini. Dan anjing ini adalah membawa banyak bakteri, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hikmah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, sehingga beliau mengatakan dan menyuruh umatnya untuk menghindari anjing karena najisnya adalah najis mukhalladhah, dan menyuruh umatnya untuk mencuci setiap orang yang terjilat oleh anjing dicuci sebanyak 7 kali. Subhanallah, telah diadakan sebuah riset dan penelitian di salah satu universitas di kuliah kedokteran di universitas salah satu universitas yang terkenal di Amerika. Ternyata diketahui bahwasanya anjing membawa, lidahnya anjing itu membawa banyak bakteri. Yang mana bakteri ini adalah sangat membahayakan kesehatan manusia, dan bakteri ini subhanallah tidak bisa dimatikan secara tuntas kecuali disiram dengan debu. Jadi dalam mulut anjing itu dan dalam liur anjing itu ada banyak bakteri, yang mana bakteri ini tidak bisa hilang dan tidak bisa mati kecuali bakteri tersebut dibersihkan dan digosok, dicampur dengan debu, baru bisa mati. Baru bisa mati. Ini mungkin hikmah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk membersihkan najisnya anjing sebanyak 7 kali. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segala yang beliau ucapkan adalah berasal dari wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Terus sekarang ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Seandainya debu tersebut kita ganti dengan alat pencuci yang lain seperti sabun misalnya atau detol, apakah cukup sebagai ganti daripada debu? Nah, di sini ada banyak pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bisa. Jadi selain debu bisa kita pakai untuk membersihkan najisnya anjing ini. Seperti sabun atau bahan pembersih yang lain, detol atau flash atau yang lain, bisa kita pakai sebagai ganti daripada debu tersebut. Boleh. Dalil mereka adalah dengan kias. Ya, mereka mengkiaskan kalau memang dalam istinja itu yang disebutkan dalam nas itu adalah batu, yang disebutkan dalam dalil, dalam hadis adalah batu, maka para ulama memperbolehkan selain batu boleh dipakai untuk istinja, seperti tisu misalnya, boleh dipakai untuk istinja. Begitu juga seperti dalam hal menyamak kulit. Menyamak kulit kemarin telah kita jelaskan, termasuk alat yang kita pakai untuk menyamak kulit adalah kisrur rumman misalnya, kulitnya delima juga bisa kita pakai juga, kotoran burung kita pakai untuk menyamak. Maka ulama memperbolehkan juga segala sesuatu yang bisa kita pakai untuk menyamak seperti zat-zat kimia pada saat ini. Nah, dengan dikiaskan dengan hal ini, maka ulama mengatakan selain debu seperti bahan pembersih sabun atau detol atau flash, bisa kita pakai untuk membersihkan sebagai ganti daripada debu dalam pembersihan dan pensucian najis mughalladhah. Dan ini adalah pendapat yang dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Ru'usul Masail. Adapun Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Raudhah dan dalam kitabnya Syarah Muhadzab, juga Imam Rafi'i dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir Fathul Aziz, beliau mengatakan bahwasanya selain debu tidak bisa kita pakai, tidak diperbolehkan untuk kita pakai untuk membersihkan najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini yang bisa kita pakai untuk membersihkannya adalah cuman
debu saja. Selain debu tidak bisa. Pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya kalau kita mendapatkan debu tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak dapat debu maka kalau kita tidak mendapatkan debu maka bisa kita pakai bahan yang lain. Tapi kalau kita mendapatkan debu maka tidak boleh kecuali kita membersihkannya dengan pakai debu saja. Ini adalah mengenai najis mughalladzah. Dan perlu diketahui untuk debu ini, seperti yang saya katakan tadi, adalah yang afdol adalah debu ini kita campur dengan air, terus kita pergunakan untuk basuhan yang pertama. Untuk basuhan yang pertama atau basuhan yang terakhir, yaitu basuhan yang ketujuh seperti disebutkan dalam hadis tadi. Dan ini adalah yang disebutkan dan ditentukan oleh Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya Mukhtasar Buwaiti, juga dalam kitabnya beliau mengatakan bahwasanya untuk debu ini adalah untuk basuhan pertama atau basuhan yang terakhir. Adapun untuk najis yang lain selain najis mughalladzah, yaitu najis mutawassithah atau najis mukhaffafah, maka cukup kita basuh sebanyak 1 kali. Yang afdal kita basuh dengan 3 kali seperti disebutkan dalam seperti yang dikatakan oleh Imam Abi Suja di sini, wa yughsalu min sa'irin najasati marratan wahidatan wa salasu afdalu. Jadi cukup untuk najis mukhaffafa atau najis mutawassithah kita basuh dengan 1 kali basuhan saja, tapi yang afdal adalah kita basuh dengan 3 kali basuhan. Kemudian setelah menerangkan mengenai cara mensucikan najis mughalladzah, Imam Abi Suja di sini menerangkan mengenai khamr yang menjadi cuka. Beliau mengatakan, wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat wa idza khullilat bitarhi syai'in fiha lam tadhur. Yang artinya, jika khamr berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka khamr tadi hukumnya menjadi suci. Tetapi jika khamr tadi itu dijadikan cuka dengan dimasukkan sesuatu ke dalamnya, maka khamr tadi tidak bisa suci. Perlu diketahui bahwasanya khamr dalam istilah ulama Syafi'iyah ini, yang dimaksud dengan khamr di sini adalah minuman yang dibuat dari perasan anggur. Minuman yang dibuat dari perasan anggur ini dinamakan khamr. Dan minuman ini adalah minuman yang disukai oleh bangsa Arab ketika pada zaman jahiliyah dahulu. Orang Arab sangat menyukai khamr sehingga khamr ini sudah menjadi kebiasaan di antara orang jahiliyah pada zaman dulu, sehingga Rasulullah SAW ketika melarang khamr, beliau melarangnya dengan cara pelan-pelan, tidak langsung diharamkan, tapi beliau dengan cara pelan-pelan, sehingga dengan cara yang pelan-pelan ini orang Arab ketika itu dan orang jahiliyah ketika itu percaya dan yakin bahwasanya khamr itu adalah sangat membahayakan bagi kesehatan mereka, sehingga mereka bisa meninggalkan khamr secara langsung dan puas bahwasanya khamr itu adalah sesuatu yang berbahaya dan merusak akal sehat mereka. Khamr ini yaitu minuman yang dibuat dari perasan anggur. Kalau kita biarkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka khamr tadi akan berubah menjadi cuka. Akan berubah menjadi cuka. Kalau berubah menjadi cuka, maka statusnya berubah. Jadi ketika pertama kali diperas, minuman tadi dinamakan khamr. Tapi kalau dibiarkan selama 4 hari, 5 hari, menjadi kecut, maka berubah menjadi cuka. Karena berubah menjadi cuka, maka statusnya menjadi suci. Statusnya menjadi suci. Nah, tapi kalau ada orang yang membuat khamr, kemudian khamr tadi dia ingin untuk membuat cuka, khamr tadi dia masukkan obat ke dalamnya supaya proses
Pencukaan ini terjadi secara cepat. Lah maka khamr yang telah dimasukkan, yang telah dimasuki bahan kimia tadi atau sesuatu tadi hukum, kalau menjadi cuka maka hukumnya menjadi najis. Karena apa? Karena barang yang dimasukkan ke dalam khamr tadi, ketika khamr tadi masih berupa khamr, hukumnya adalah najis. Lah, ketika khamr berubah menjadi cuka, maka barang yang dimasukkan tadi masih najis, tidak bisa menjadi suci. Lah, barang itulah yang menjadikan khamr tadi najis. Jadi kalau misalnya ada si A ini ingin membuat khamr, memeras anggur. Perasan anggur tadi, jus anggur tadi, dia masuki bawang putih misalnya, atau dia masukkan bawang putih atau bawang merah ke dalamnya, supaya cepat bisa menjadi cuka. Lah, ketika khamr tadi berubah menjadi cuka, otomatis bawang putih atau bawang merah yang ada di dalam khamr tadi, membuat khamr tadi menjadi najis. Karena apa? Karena ketika bawang merah tadi itu dimasukkan ke dalam khamr tadi, maka khamr tadi kan najis. Otomatis bawang merah itu najis. Lah ketika khamr tadi itu berubah menjadi cuka, bawang putih tadi masih najis, maka bawang putih tadi bisa menajiskan khamr yang ada. Jadi intinya khamr ini kalau berubah menjadi cuka, maka dia hukumnya bisa menjadi suci, tapi dengan syarat berubahnya tadi itu berubah dengan dirinya sendiri, tidak dimasuki apapun sesuatu. Tapi kalau dia berubah menjadi cuka dengan dimasuki benda yang lain, maka kalau khamr tadi berubah menjadi cuka, maka cuka yang ada itu hukumnya adalah najis. Karena barang yang dimasukkan ke dalam khamr tadi hukumnya adalah najis. Ketika berubah menjadi cuka, maka dialah yang menajiskan cuka yang ada. Ya, ini adalah masalah khamr ini. Di sana ada kaidah, karena hal ini adalah berdasarkan kaidah. Sebagian ulama mengatakan, kenapa khamr tadi kok tidak bisa suci? Mereka mengatakan karena di sini ada kaidah yang mengatakan man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk memetik hasil daripada sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Karena dia tergesa-gesa untuk membuat khamr tadi menjadi cuka, maka dia dihukum tidak mendapatkan cuka yang ada. Ya. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk pertemuan kita kali ini. Pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas masalah yang lain, yaitu mengenai masalah haid dan nifas dan istihadah. Ini adalah masalah yang menjadi bahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Adapun pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk para pendengar pada umumnya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.